Haleluya, akulah roti hidup yang turun dari surga, sabda Tuhan. Barang siapa makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia akan mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. pujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam sabda Tuhan Yesus, tidak seorang pun dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dalam sabda ini, misteri proses beriman kepada Tuhan Yesus disingkapkan, dinyatakan kepada kita. Tuhan Yesus mengemukakan bahwa iman kepadanya hanya mungkin karena kuasa Bapa yang menarik orang-orang kepadanya. Maka dari sini dinyatakan proses beriman kepada putranya merupakan inisiatif dari Bapa. Iman hanya mungkin
karena campur tangan Bapa. Kehendak manusia ya memang perlu, tetapi tidak berdaya tanpa kuasa dari Bapa. Hanya kuasa Bapalah yang memulai orang beriman kepada putranya. Maka Presiden kasih, di sini mau ditegaskan bahwa iman kepada Tuhan Yesus adalah karunia Bapa, ya, anugerah Bapa. Dan kita semua yang telah percaya ya kepada putranya Tuhan kita Yesus Kristus, berarti kita ini orang yang dipilih, dikasih oleh Allah dan menerima rahmat kekristenan supaya kita lebih dekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan lebih mengenalnya, bahwa Dialah yang telah menderita, wafat dan bangkit untuk menebus kita manusia ini. Menyadari akan hal ini para saudara kasih ya, sungguh luar biasa anugerah Bapa yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa ya, percaya kepada putranya, beriman kepadanya. Maka hendaknya kita senantiasa menyadari akan karunia besar ya, karunia istimewa ya, anugerah Bapa, sehingga kita percaya ya kepada putranya. Dengan kita percaya kepada putranya, sebagaimana janjinya bahwa kita akan dibangkitkan ya pada akhir zaman. Dan sekarang pun dalam hidup kita di dunia ini, senantiasa kita diberi rezeki kehidupan. Dalam perayaan Ekaristi Kudus, sabdanya diberikan kepada kita, demikian juga tubuh dan darahnya dianugerahkan kepada kita sebagai santapan bagi tubuh dan jiwa kita. Maka dalam perayaan Ekaristi kita senantiasa mendapat makanan ilahi. Sungguh luar biasa anugerah yang diberikan kepada kita ya, oleh Bapa dalam putranya, sehingga dalam hidup kita tidak akan kekurangan rahmat. Rahmat berlimpah senantiasa dianugerahkan kepada kita. Untuk itu Bapak kasih, mari kita senantiasa menanggapi ya, karunia iman dan juga karunia tubuh dan darahnya yang diberikan Tuhan Yesus dalam Ekaristi Kudus ya. Kita diajak dengan tekun, ya, senantiasa tekun dan setia merayakan Ekaristi, karena disitulah kita mendapat makanan ilahi.